discharge planning. Pengertian dari discharge planning itu merupakan suatu proses di mana perawat mempersiapkan pasien untuk meninggalkan satu tingkat asuhan ke tingkat yang lain di dalam atau di luar institusi layanan kesehatan. Nah, discharge planning itu merupakan suatu perencanaan kepulangan pasien dengan memberikan berbagai informasi kepada pasien dan keluarganya terkait hal-hal yang perlu dilakukan atau dihindari sehubungan dengan kondisi atau penyakit seorang pasien. Misalnya seorang pasien mengalami penyakit diabetes mellitus atau masalah hipertensi, maka seorang perawat di dalam discharge planning akan memberitahukan atau mengedukasi pasien dan keluarganya terkait dengan pola makan yang seharusnya dilakukan oleh pasien ataupun keluarganya. Discharge planning itu tidak hanya melibatkan pasien saja, tetapi juga keluarga dari pasien atau orang yang terdekat dengan pasien. Serta discharge planning itu memberikan pelayanan kesehatan dengan catatan bahwa pelayanan dan pasien, keluarga itu saling bekerja sama. Untuk itu, discharge planning harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multidisiplin. Artinya mencakup semua pemberian layanan kesehatan yang terlibat dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Ketika melakukan atau menerima layanan discharge planning, maka semua pasien yang dihospitalisasikan memerlukan discharge planning. Seperti pasien yang menderita penyakit terminal dan pasien dengan kecacatan permanen, ini memerlukan discharge planning dengan kondisi-kondisi yang beresiko. Lalu adapun tujuan dari discharge planning itu untuk menyiapkan pasien dan keluarganya baik secara fisik, psikologis dan sosial, sehingga mampu meningkatkan kemandirian pasien dan keluarganya. Tujuan discharge planning yang kedua itu untuk meningkatkan keperawatan yang berkelanjutan pada pasien, sehingga membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain. Misalnya, seorang pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit B, sementara saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit A, maka seorang perawat yang bertugas dalam penyusunan discharge planning akan memberitahukan bagaimana rujukan yang perlu bagi pasien tersebut. Tujuan berikutnya adalah membantu pasien dan keluarga agar memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap untuk memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien. Yang keempat, menjelaskan rentang keperawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya discharge planning ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk mempersiapkan pasien dan keluarga baik secara fisik, psikologis seperti itu ketika dipulangkan ke rumah. Nah, dengan demikian kita mampu menyediakan informasi baik tertulis maupun yang secara verbal kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam proses pemulangan, serta memfasilitasi apa saja proses-proses pemulangan serta juga proses pemindahan yang nyaman dengan memastikan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan yang perlukan telah dipersiapkan untuk menerima pasien meningkatkan tahap kemandiriannya. Discharge planning memberikan pelayanan terbaik agar menjamin berkelanjutannya asuhan keperawatan yang berkualitas antara rumah sakit dan komunitas dengan melakukan komunikasi yang terapeutik. Selain itu, manfaat dari discharge planning ini juga memberikan kesempatan kepada pasien untuk mendapatkan pelajaran baik selama di rumah sakit maupun di rumah, sehingga pelajaran yang didapatkan di rumah sakit bisa dimanfaatkan ketika sudah berada di rumah. Yang kedua, manfaat dari discharge planning itu tindak lanjut yang sistematis yang digunakan untuk menjamin komunitas keperawatan pasien. Lalu mengevaluasi pengaruh dan intervensi yang
cerna pada penyembuhan pasien dan mengidentifikasi yang terencana pada penyembuhan pasien, serta membantu kemandirian pasien dalam kesiapan untuk melakukan keperawatan rumah. Nah, prinsip-prinsip discharge planning ini, yang pertama, pasien merupakan fokus dalam perencanaan pulang. Nilai keinginan dan kebutuhan dari pasien perlu dikaji dan dievaluasi. Kedua, kebutuhan dari pasien diidentifikasi kembali. Artinya, kebutuhan dikaitkan dengan masalah yang mungkin timbul pada saat pasien pulang nanti, sehingga kemungkinan masalah yang timbul di rumah dapat segera diantisipasi. Ketiga, perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif. Perencanaan pulang merupakan pelayanan multidisiplin dan setiap tim harus saling bekerja sama. Selanjutnya, perencanaan pulang harus disesuaikan dengan sumber daya dan fasilitas yang ada. Tindakan atau rencana yang akan dilakukan setelah pulang disesuaikan dengan pengetahuan dari tenaga yang tersedia atau fasilitas yang tersedia di masyarakat. Selanjutnya, perencanaan pulang dilakukan pada setiap sistem pelayanan kesehatan. Setiap pasien masuk tatanan pelayanan, maka perencanaan pulang harus dilakukan. Ketika discharge planning dikatakan berhasil, maka yang perlu dilihat adalah pasien dan keluarga memahami diagnosa, mampu mengantisipasi tingkat fungsi, obat-obatan dan pengobatan ketika pulang, mengantisipasi perawatan tingkat lanjut, dan respon jika terjadi kegawat daruratan. Yang kedua, keberhasilan dari discharge planning ketika pendidikan khusus pada keluarga dan pasien untuk memastikan perawatan yang tepat setelah pasien pulang. Ketiga, berkoordinasi dengan sistem pendukung di masyarakat untuk membantu pasien dan keluarga membuat coping terhadap perubahan dalam status kesehatan. Keempat, melakukan relokasi dan koordinasi sistem pendukung atau memindahkan pasien ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Nah, untuk pelaksanaan discharge planning bisa dilakukan ketika pertama pasien datang masuk rumah sakit. Ketika penerimaan pasien, kita sebagai perawat melakukan pengkajian tentang kebutuhan pelayanan kesehatan dengan menggunakan riwayat keperawatan, rencana keperawatan, dan pengkajian fisik dan fungsi kognitif yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, mengkaji kebutuhan pendidikan kesehatan untuk pasien dan keluarga yang berhubungan dengan terapi di rumah, hal-hal yang harus dihindarkan akibat dari gangguan kesehatan yang dialami dan komplikasi yang mungkin terjadi. Yang ketiga, bersama pasien dan keluarga, kita mengkaji faktor-faktor lingkungan di rumah yang dapat mengganggu perawatan diri. Misalnya, ukuran kamar yang terlalu kecil, lebar jalan, langkah, fasilitas kamar mandi, dan sebagainya. Perawat yang melakukan perawatan di rumah hadir pada saat rujukan dilakukan untuk membantu pengkajian. Berikutnya, kita berkolaborasi dengan dokter dan disiplin ilmu yang lain dalam mengkaji perlunya rujukan untuk mendapat perawatan di tempat yang lain. Berikutnya, mengkaji penerimaan terhadap masalah kesehatan dan larangan yang berhubungan dengan masalah kesehatan tersebut. Berikutnya, mengkonsultasikan dengan anggota tim kesehatan lain tentang berbagai kebutuhan klien setelah pulang. Lalu, menetapkan diagnosa keperawatan dan rencana perawatan yang tepat, serta melakukan implementasi rencana keperawatan, evaluasi kemajuan secara terus-menerus. Adapun persiapan sebelum hari kepulangan pasien yang pertama, kita harus menganjurkan bagaimana cara untuk merubah pengaturan fisik di rumah sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Kedua, kita memberi informasi tentang sumber-sumber pelayanan kesehatan di masyarakat kepada pasien dan keluarganya. Lalu, lakukan pendidikan untuk pasien dan keluarga sesegera mungkin setelah pasien dirawat di rumah sakit. Contohnya, tanda dan gejala dari suatu penyakit yang dialami, kemudian apa komplikasinya, lalu berikan atau informasikan tentang obat-obatan yang diberikan, serta penggunaan perawatan medis dalam perawatan lanjut, diet, latihan. Hal-hal yang harus dihindari sehubungan dengan penyakit atau operasi yang dijalani.
Ketiga, ketika pada hari kepulangan pasien, maka biarkan pasien dan keluarga bertanya, berdiskusi tentang berbagai isu berkaitan dengan perawatan di rumah. Kedua, periksa order pulang dari dokter tentang resep, perubahan tindakan pengobatan, serta alat-alat khusus yang diperlukan atau yang dipesan harus ditulis segera mungkin. Kemudian menentukan apakah pasien dan keluarga telah mengatur transportasi untuk pulang ke rumah. Selanjutnya, tawarkan bantuan ketika pasien berpakaian dan mempersiapkan seluruh barang-barang pribadinya untuk dibawa pulang. Berikan privasi jika diperlukan. Lalu kita periksa seluruh kamar mandi dan lemari bila ada barang pasien yang masih tertinggal. Kita cari salinan daftar barang-barang berharga milik pasien yang telah ditandatangani dan minta satpam atau administrator yang tepat untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada pasien, serta kita menghitung semua barang-barang yang dimiliki oleh pasien. Berikutnya, kita berikan pasien resep atau obat-obatan sesuai dengan pesan dari dokter, serta memeriksa kembali instruksi sebelumnya. Kemudian kita menghubungi kantor keuangan lembaga untuk menentukan apakah pasien masih perlu membayar sisa tagihan atau tidak. Lalu mengatur pasien dan keluarga untuk pergi ke kantor tersebut jika memang keuangannya belum dibayar. Kita menggunakan alat pengangkut barang untuk membawa barang-barang pasien. Kita berikan kursi roda untuk pasien yang tidak bisa berjalan sendiri. Pasien yang meninggalkan rumah sakit dengan mobil ambulans akan dipindahkan dengan kereta dorong ambulans. Berikutnya, bantu pasien pindah ke kursi roda atau kereta dorong dengan menggunakan mekanika tubuh dan teknik pemindahan yang benar. Iringi pasien masuk ke dalam lembaga di mana sumber transportasi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kita kunci kursi roda, kita bantu pasien pindah ke mobil atau alat transportasi lain. Bantu keluarga memindahkan barang-barang pasien ke dalam kendaraan pasien tersebut. Serta kita kembali ke unit dan memberitahukan departemen penerimaan dan departemen lain yang berwenang mengenai waktu kepulangan pasien. Seterusnya, catat kepulangan pasien pada format ringkasan pulang. Pada beberapa institusi, pasien akan menerima salinan dari format tersebut. Dokumentasikan status masalah kesehatan saat pasien pulang.